Legenda Ciung Wanara, sebuah kisah pengkhianatan, perjuangan, dan perdamaian. Legenda Ciung Wanara merupakan cerita rakyat Sunda yang epik, berlatar Kerajaan Galuh di Jawa Barat. Kisah ini mengisahkan perjalanan hidup Ciung Wanara, seorang pangeran yang dibuang sejak bayi, dan perjuangannya untuk merebut kembali haknya serta mencapai perdamaian. Awal mula, Kerajaan Galuh dan Raja yang bijaksana. Kerajaan Galuh, yang makmur dan damai, dipimpin oleh Raja Prabu Permana di Kusumah. Ia memiliki dua permaisuri, Dewi Naganingrum, yang melahirkan Ciung Wanara, dan Dewi Pangrenyep. Setelah bertahun-tahun memimpin, sang raja memutuskan untuk menyerahkan tahta kepada Arya Kebon, seorang menteri yang setia dan dipercaya. Namun, ia menetapkan syarat, Arya Kebon harus menghormati kedua permaisurinya dan tidak boleh mengganggu keturunan mereka. Pengkhianatan dan pembuangan. Sayangnya, Arya Kebon, yang kemudian bergelar Prabu Barmawijaya, ternyata menyimpan ambisi besar. Ia menginginkan kekuasaan penuh dan melihat Ciung Wanara sebagai ancaman bagi posisinya. Dengan tipu daya dan kekejaman, ia menyingkirkan Dewi Naganingrum dan membuang bayi Ciung Wanara ke sungai dalam sebuah keranjang. Bayi tersebut ditemukan oleh pasangan suami istri yang baik hati dan dibesarkan sebagai anak sendiri. Pertumbuhan dan pencarian identitas. Ciung Wanara tumbuh menjadi pemuda yang gagah berani dan memiliki jiwa kepemimpinan. Suatu hari, ia mengetahui asal-usulnya yang sebenarnya. Didorong oleh rasa keadilan dan keinginan untuk membalas pengkhianatan yang dialaminya, ia memutuskan kembali ke Kerajaan Galuh. Pertandingan sabung ayam dan strategi cerdik. Di Kerajaan Galuh, Ciung Wanara mengikuti sebuah tradisi kerajaan, pertandingan sabung ayam. Dengan bantuan seekor ayam jantan sakti, ia berhasil mengalahkan ayam milik Prabu Barmawijaya. Sebagai hadiah kemenangan, Ciung Wanara dengan cerdas meminta setengah kerajaan, sebuah permintaan yang tidak disangka-sangka oleh sang raja yang licik. Konfrontasi dan jalan menuju perdamaian. Prabu Barmawijaya dan Dewi Pangrenyep dipenjara. Namun, konflik belum berakhir. Haryang Banga, putra Prabu Barmawijaya dan Dewi Pangrenyep, menantang Ciung Wanara. Pertempuran antara kedua saudara ini nyaris terjadi, namun akhirnya dihentikan oleh campur tangan Prabu Permana di Kusumah yang muncul kembali. Raja tua tersebut mengakui Ciung Wanara sebagai putranya. Pembagian kerajaan dan simbol perdamaian. Untuk menghindari pertumpahan darah lebih lanjut dan menciptakan perdamaian abadi, kerajaan dibagi dua. Ciung Wanara memerintah di wilayah barat, sementara Haryang Banga di wilayah timur Sungai Brebes. Sungai ini kemudian dikenal sebagai Sungai Pamali, yang berarti terlarang, sebagai simbol perdamaian dan larangan permusuhan di antara kedua saudara tersebut. Makna legenda Ciung Wanara. Legenda Ciung Wanara lebih dari sekadar kisah perebutan kekuasaan. Ia mengajarkan tentang pentingnya persaudaraan, keadilan, pengorbanan, dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan konflik. Kisah ini juga menjadi bagian penting dari budaya Sunda, mencerminkan nilai-nilai dan sejarah masyarakatnya. Legenda ini sering dihubungkan dengan situs-situs bersejarah di Ciamis, Jawa Barat.